Di era di mana teknologi berkuasa, perebutan dominasi di sektor keuangan mengalami perubahan yang tidak terduga dengan munculnya P-Network. Proyek kriptokurensi terdesentralisasi ini, yang sering dipuji sebagai hal besar berikutnya dalam bidang pembayaran digital, dilaporkan berencana untuk merevolusi transaksi keuangan di seluruh dunia. Daya tarik untuk menjalankan bisnis dan perdagangan tanpa hambatan kehadiran fisik atau sistem perbankan tradisional telah menarik perhatian besar secara global. Bahkan di negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan India, di mana aktivitas komersial berkembang pesat, prospek kelancaran transaksi telah menarik minat para pengusaha dan konsumen. Munculnya mata uang kripto seperti Bitcoin telah mulai mengubah lanskap keuangan, dan negara-negara seperti El Salvador dengan berani menerimanya sebagai alat pembayaran yang sah. Langkah ini, yang diperjuangkan oleh Presiden El Salvador, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan perbankan. Namun, di tengah latar belakang ini, P-Network diam-diam memposisikan dirinya sebagai pengubah permainan yang potensial. Meskipun Bitcoin menawarkan kemudahan untuk diperdagangkan, P-Network membedakan dirinya berdasarkan tahap perkembangannya, namun basis penggunanya sangat besar. Dengan lebih dari 200 juta pengguna yang aktif menambang Pi, proyek ini menjanjikan adopsi massal. Aspek penting yang membedakan P-Network adalah kecepatan transaksinya yang sangat cepat, dengan transfer selesai dalam waktu kurang dari 3 detik. Efisiensi ini menjawab keinginan lama komunitas bisnis akan metode pembayaran yang cepat. Banyak spekulasi mengenai potensi dampak peluncuran skala penuh P-Network. Para pendukungnya berpendapat bahwa pendekatan yang berpusat pada pengguna dan keunggulan teknologinya dapat mendorongnya ke garis depan pasar mata uang kripto, berpotensi melampaui basis pengguna Bitcoin. Ketika dunia sangat menantikan debut resmi P-Network, panggung telah siap untuk perubahan paradigma dalam transaksi keuangan global. Masih belum diketahui apakah mereka akan mencapai tujuan ambisiusnya, namun satu hal yang pasti, P-Network siap untuk meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada masa depan keuangan. Dengan basis pengguna yang berkembang dan pendekatan inovatif terhadap mata uang kripto, P-Network telah memicu perdebatan sengit di kalangan investor, pembuat kebijakan, dan pakar industri. Meskipun sebagian pihak masih skeptis terhadap potensinya, dengan alasan tahap perkembangan dan kelayakan pasarnya yang belum teruji, sebagian pihak lain memandangnya sebagai secercah harapan untuk mendemokratisasi transaksi keuangan. Daya tarik P-Network tidak hanya terletak pada kehebatan teknologinya tetapi juga pada pendekatan akar rumputnya terhadap pertambangan. Tidak seperti mata uang kripto tradisional yang memerlukan daya komputasi dan konsumsi energi yang besar, P-Network memungkinkan pengguna menambang koin menggunakan ponsel cerdas mereka, sehingga dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Selain itu, sifat jaringan Pi yang berbasis komunitas menumbuhkan rasa inklusivitas dan partisipasi, sehingga semakin mendorong momentumnya. Dengan jutaan pengguna yang aktif terlibat dalam penambangan dan diskusi seputar proyek ini, P-Network telah mengembangkan pengikut berdedikasi yang ingin melihat visinya membuahkan hasil. Namun, tantangan masih menghadang bagi P-Network dalam menghadapi pengawasan peraturan, volatilitas pasar, dan persaingan dari pemain mapan. Jalan menuju adopsi arus utama penuh dengan hambatan, sehingga memerlukan kemitraan strategis, kepatuhan terhadap peraturan, dan kepercayaan konsumen untuk mengatasinya. Namun demikian, potensi jaringan Pi untuk mengganggu sistem keuangan tradisional dan memberdayakan individu tidak dapat dilebih-lebihkan. Dengan menjembatani kesenjangan antara teknologi dan keuangan, P-Network siap mendemokratisasi akses terhadap layanan keuangan dan merevolusi cara kita bertransaksi di era digital. Saat dunia semakin dekat dengan dimulainya era baru di bidang keuangan, semua mata tertuju pada P-Network dan upayanya untuk membentuk kembali masa depan uang. Apakah mereka akan mencapai ambisi besarnya masih belum diketahui, namun satu hal yang pasti, perjalanan ke depan menjanjikan transformasi yang luar biasa. Info berikutnya.
Membandingkan jaringan Pi dan kedua jaringan. Menjelajahi beragam pendekatan terhadap cryptocurrency. Ketika lanskap mata uang kripto terus berkembang, proyek-proyek inovatif bermunculan, masing-masing dengan visi dan pendekatan uniknya. Di antara proyek-proyek ini, Pi Network dan kedua jaringan menonjol sebagai dua upaya berbeda yang bertujuan merevolusi ruang mata uang kripto. Meskipun kedua proyek memiliki tujuan yang sama untuk memperkenalkan aset digital terdesentralisasi, keduanya berbeda secara signifikan dalam metodologi, fitur, dan tujuannya. Mari selidiki perbedaan utama antara jaringan Pi dan jaringan kedua untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi masing-masing terhadap ekosistem kripto. Jaringan Pi mendorong aksesibilitas melalui penambangan seluler. Pi Network menarik perhatian karena penekanannya pada aksesibilitas, khususnya melalui fitur penambangan selulernya. Diluncurkan pada tahun 2019, Pi Network memungkinkan pengguna untuk menambang token Pi menggunakan ponsel cerdas mereka, tanpa memerlukan perangkat keras khusus atau konsumsi energi yang tinggi. Pendekatan ini mendemokratisasikan penambangan mata uang kripto, memungkinkan individu di seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam jaringan dan mendapatkan token Pi melalui aplikasi seluler sederhana. Tidak seperti mekanisme konsensus Proof of Work (POW) atau Proof of Stake (POS) tradisional. Pi Network menggunakan algoritma konsensus baru yang dikenal sebagai Proof of Cooperation. Algoritma ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keamanan, skalabilitas, dan aksesibilitas, sehingga cocok untuk penambangan seluler. Visi Pi Network berkisar pada penciptaan mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi sehari-hari, mirip dengan mata uang fiat tradisional. Namun, proyek ini masih dalam tahap awal, peluncuran mainnet dan fungsionalitas penuh belum terrealisasi. Kedua jaringan menjembatani kripto dan fiat dengan konversi yang mulus. Sebaliknya, BOE Network membedakan dirinya dengan fokusnya menjembatani kesenjangan antara mata uang kripto dan mata uang fiat. Didirikan dengan misi memfasilitasi konversi tanpa batas antara aset digital dan uang fiat, kedua memperkenalkan fitur-fitur inovatif untuk menyederhanakan prosesnya. Salah satu fitur menonjol dari keduanya adalah kemampuannya untuk mengaktifkan konversi instan token yang ditambang menjadi mata uang fiat, bahkan selama fase penambangan awal. Fitur ini ditambah dengan program pembelian kembali berkelanjutan, memungkinkan pengguna mengakses dana dunia nyata langsung dari kepemilikan kripto mereka tanpa bergantung pada bursa atau platform perdagangan. Selain itu, BOE Network sangat menekankan kepatuhan terhadap peraturan, memastikan bahwa operasinya mematuhi peraturan keuangan di negara tempat mereka beroperasi. Dengan menyediakan penarikan cepat dan langsung kepada pengguna ke rekening bank atau dompet digital, BOE Network bertujuan untuk meningkatkan kegunaan dan aksesibilitas mata uang kripto dalam kehidupan sehari-hari. Fitur utama: menambang melalui aplikasi ponsel pintar. Penekanan pada membangun mata uang yang dapat diakses secara luas. Masih dalam pengembangan. Konversi token ke fiat secara instan selama penambangan. Program pembelian kembali berkelanjutan. Fokus pada kepatuhan terhadap peraturan. Penarikan ke rekening bank, dompet digital. Perbedaan utama: metodologi dan fokus. Meskipun kedua proyek tersebut bercita-cita untuk berinovasi dalam bidang mata uang kripto, keduanya mengadopsi metodologi dan area fokus yang berbeda. Pi Network memprioritaskan aksesibilitas dan penambangan seluler, yang bertujuan untuk menciptakan mata uang digital yang dapat diakses oleh banyak pengguna secara global. Di sisi lain, kedua jaringan berkonsentrasi untuk menjembatani kesenjangan antara kripto dan fiat, dengan penekanan khusus pada konversi tanpa batas dan utilitas dunia nyata. Jaringan area fokus. Jaringan Pi penambangan seluler, aksesibilitas. Kedua jaringan konversi fiat, utilitas dunia nyata. Selain itu, mekanisme konsensus yang digunakan oleh kedua proyek berbeda secara signifikan, dengan jaringan Pi menggunakan bukti kerja dan kedua berfokus pada mekanisme konversi fiat yang efisien.
Kesimpulan: beragam jalur dalam inovasi kripto. Kesimpulannya, kedua jaringan tersebut menunjukkan beragam jalur yang diambil oleh proyek mata uang kripto dalam upaya mereka untuk berinovasi dan mengadopsi. Meskipun Pi bertujuan untuk mendemokratisasi penambangan melalui aksesibilitas seluler, kedua berupaya merevolusi hubungan antara mata uang kripto dan mata uang fiat dengan memfasilitasi konversi tanpa batas dan kegunaan di dunia nyata. Ketika proyek-proyek ini terus berkembang dan matang, mereka berkontribusi terhadap ekosistem keuangan terdesentralisasi yang terus berkembang, masing-masing menawarkan perspektif dan solusi unik terhadap tantangan era digital.